firman Tuhan sebelum kita berdoa. Matius pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Sekarang buka Alkitab saudara, kita akan baca bergantian Matius pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Saya mulai dari ayat yang pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Judea dan memberitakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai 2 bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan berkotak. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak dari Abraham dari batu-batu ini." Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan, percaya dan mau melakukannya. Saudara, pasal 3 judulnya Yohanes Pembaptis. Sampai ada nama disebut dengan pembaptis, karena tugasnya hari-hari adalah membaptis orang. Yohanes Pembaptis ini rasul yang sangat sederhana dan satu-satunya rasul yang dikatakan membuka jalan untuk Tuhan, dan satu-satunya rasul yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, Nabi Yesaya khususnya sebelumnya. Itu sebabnya sesungguhnya dialah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Jadi setiap hari dia berseru-seru di padang gurun Judea, di tepi sungai Yordan, menyerukan supaya orang mau bertobat. Karena begitu jahatnya orang sehingga akan bertobat. Dia dikatakan mempersiapkan jalan karena mau datang juru selamat. Jadi dipersiapkan orang-orang dulu supaya orang-orang mau bertobat dan kemudian diarahkannya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jadi tugas dia mempersiapkan jalan. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dia teriak begitu, persiapkan jalan bahwa Tuhan Yesus akan datang dan kalian harus menyambut dia kalau mau masuk dalam kehidupan yang kekal. Dan memang banyak orang datang dibaptis di sungai Yordan. Mau menceritakan bahwa pentingnya baptisan. Dalam konteks ini yang pertama, saudara, memang perlu baptisan air. Baptisan air ini sebelum ada Kristen sudah ada. Orang mau masuk agama Yahudi, dia harus menerima baptisan. Baptisannya, saudara, tidak ada orang yang membaptis. Ada kolamnya, ada airnya. Imam hanya melihat, atau rabi atau pendeta hanya melihat, aku membaptis diriku menjadi pengikut agama Yahudi. Dia masuk ke air, dicelupkannya sedemikian rupa, dihadiri oleh umatnya, dan dia mengatakan, aku telah dibaptis menjadi penganut agama Yahudi. Demikian juga kita untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nomor satu, pentingnya baptisan, saudara, itu adalah ada tekad untuk berubah, bertobat, dikatakan seperti itu. Dan orang-orang datang berbondong untuk dibaptis. Yohanes sangat jeli hatinya. Dia melihat siapa yang benar-benar sudah mau berubah.
ternyata dia melihat bahwa orang-orang Farisi Saduki mau dibaptis, orang ini mau baptisan tapi tobatnya tidak. Saudara, kalau saudara udah dibaptis tetapi saudara tidak bertobat, tidak dibaptis ulang, yang penting adanya saudara mau kembali bertobat untuk datang kepada Tuhan saudara. Itu yang pertama. Jadi dibaptis artinya kita ditenggelamkan ke dalam air. Dari awal baptisan memang seperti itu. Dan waktu dia berbicara seperti itu saudara, di ayat 13 tiba-tiba muncul. Ya, muncullah yang dikatakan persiapkan jalan untuk Tuhan. Siapa dia itu? Ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Jadi Yesus memberi teladan, bukan karena dia perlu pertobatan, bukan karena dia berdosa, bukan karena dia salah, tidak. Dia harus memberi teladan, menyatakan dirinya dibaptis untuk dilihat orang, oh begini baptisnya. Saudara, Yohanes Pembaptis tidak berani menjawab. Tuhan Yesus katakan baptis, aku tidak berani membuka tali kasurmu, membuka sandalmu, membuka sepatumu, aku tidak layak, terlalu terhormat menjamah tubuhmu. Tapi akhirnya Tuhan Yesus menurunkan tubuhnya dan dia pun dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dan saat itu juga turunlah Roh Kudus. Jadi saudara, pertama pentingnya baptisan air, yang kedua turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus pun seperti itu. Setelah dia dibaptis, turunlah Roh Kudus, terbukalah sorga, terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena dia mau menerima baptisan air, baptisan selam itu. Turun Roh Kudus dan mendengar suara Bapa di surga, anak yang berkenan saudara. Itu yang pertama, baptisan air. Kalau ada jemaat sudah sangat buru-buru, belum mau menerima baptisan air sebagai tanda pertobatan, artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi kita yang datang, menerima baptisan air itu kita yang datang. Anak-anak belum bisa dia datang, belum bisa diajari, selalu melakukan kesalahan. Dia harus diserahkan kepada Tuhan. Tetapi kita yang sudah dewasa, kita yang datang. Yesus juga, Yesus yang datang untuk memberi teladan. Dan setelah itu saudara, Yohanes Pembaptis berkata mengenai Yesus Kristus ini, aku membaptis kamu dengan air. Begitu penting. Aku membaptis kamu dengan air. Pentingnya air itu. Tetapi ada yang jauh lebih penting, lebih besar daripada kuasanya. Ya, aku tidak layak untuk menjamah dia, tapi dia akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi Yohanes Pembaptis, Yohanes ini untuk membedakannya dengan Rasul Yohanes disebut namanya si Pembaptis. Saudara, tugasnya membaptis dengan wadah air. Dan Tuhan Yesus membaptis orang dengan wadah Roh Kudus. Kalau kita dibaptis oleh air, kita dipenuhi oleh air, tenggelam, hanyut. Dan semua dosa kita dihapuskan, dunia lama kita hilang. Dan ketika kita dikatakan dibaptis Yesus dengan Roh Kudusnya, sebab dikatakan Yesus datang untuk membaptis dengan Roh Kudus, kita dipenuhi. Saudara mengerti kalau dikatakan dipenuhi ya? Sudah mengertilah namanya dipenuhi. Saudara, mengenai Roh Kudus ini perlu kita lihat saudara, untuk bisa membedakan. Ada Roh Kudus, semua orang Kristen ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus dia tidak bisa percaya sama Tuhan Yesus. Ada. Mengerti ada kan? 1 rupiah ada, 1 miliar pun ada. Tapi beda 1 rupiah dengan 1 miliar. Ingat, sama-sama ada. Penuh beda dengan ada. Oh, ada di situ orang. Berapa orang? 3 orang. Oh, penuh orang di situ, semua penuh orang. Begitu. Beda. Nah, semua orang Kristen ada Roh Kudus, makanya dia percaya. Amin. Dia percaya Allah yang 3 itu, ketiganya Esa, Bapa, Putra. Karena dia percaya memang itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kita harus akui. Kemudian dipenuhi Roh Kudus ini yang berbeda. Dipenuhi Roh Kudus.
Dan yang ketiga, dibaptis. Dibaptis cuma sekali loh. Jadi kalau saudara sudah pernah dibaptis Roh Kudus, yaitu dengan tanda berbahasa roh, saudara tinggal selalu dipenuhi. Amin. Selalu dipenuhi. Tidak bisa kita selalu penuh. Itu bisa berkurang urapan, berkurang kuasa itu karena sesuatu dan lain hal. Makanya kita selalu minta dipenuhi lagi, terus dipenuhi. Nah, doa 10 malam ada hal yang harus kita lihat. Nomor 1, semoga kita dipenuhi Roh Kudus. Dan yang belum dibaptis itu terima baptisan. Bukan Bapak Gembala yang membaptis, tapi Tuhan Yesus masuk di hati saudara untuk menguatkan iman saudara, memberi satu keyakinan dengan satu tanda dipenuhi itu adalah ada bahasa yang keluar dari mulut kita dalam bahasa yang tidak dimengerti. Bahasa roh saudara, kita harus melihat bahasa yang tidak dimengerti yang disebut dengan bahasa glosolalia. Untuk ini tidak semua gereja percaya. Tidak semua gereja percaya. Itu tidak jadi masalah. Namanya soal kepercayaan, soal iman. Kita tidak perlu menghakimi. Kan semuanya tergantung daripada kepercayaan kita masing-masing ya. Tergantung iman kita percaya ya. Kita alami, kita tidak percaya, namanya nggak percaya. Seperti itu saudara. Tapi ada bahasa yang bisa dimengerti penuh dengan Roh Kudus. Disebut bahasa roh, itu di kamar loteng. Kenapa? Orang yang berbeda memakai bahasa yang lain. Dia tidak mengerti bahasa itu, tetapi dia bisa berbicara per saat itu saja. Selanjutnya dia nggak tahu besok-besok apa yang diucapkan, dia nggak tahu. Ternyata dia berbahasa yang lain, dan orang yang lain mengerti bahasa itu, dia dimenangkan karena dia mengerti. Satu kali, karena tidak semua orang percaya dengan bahasa roh, pendeta Stephen Tong, pendeta besar dari gereja Reform, memberi satu kesaksian. Dia paling benci dengan orang yang berbahasa roh. Nggak jadi masalah. Dia adalah hamba Tuhan yang besar, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dalam penginjilan keliling dunia. Satu kali dalam kesaksiannya, dia pergi melayani di Rusia. Dia tidak bisa menginjili secara terbuka, dilarang pada zaman itu. Akhirnya gereja mengundang dia untuk penginjilan di gereja bawah tanah. Jadi sana ada gereja di bawah tanah, nggak terlihat. Di bawah tanah itu ada gereja. Di Cina juga banyak gereja bawah tanah. Perkembangan gereja tetap ada di mana-mana. Tidak bisa di tempat terbuka, tapi ada di bawah tanah, di ruang-ruang bawah tanah saudara. Ada diundang penerjemah, interpreter untuk bahasa Rusia. Ada beberapa hari dia di sana, tapi pada hari yang terakhir penerjemah tidak bisa hadir karena akan ditangkap sang pemerintah. Ditangkap, bingung hamba Tuhan besar itu Stephen Tong. Karena tidak boleh menghina hamba Tuhan denominasi manapun selama dia memberitakan Yesus Tuhan. Dia bingung, dia berdoa, Tuhan tolong saya, tidak ada penerjemah. Akhirnya Injil harus diberitakan, Injil harus diberitakan. Akhirnya berkhotbah dalam bahasa Inggris seperti biasa. Dia heran, semua orang manggut-manggut karena tidak ada yang protes, semua ada pada tempatnya. Amin. Selanjutnya orang bertepuk tangan. Bingung dia, apa Tuhan ini? Bingung sendiri. Loh, kenapa tepuk tangan? Saya tidak pakai penerjemah. Apa mengerti? Bapak luar biasa, berkhotbah pakai bahasa Rusia. Bahkan ada bahasa-bahasa dialek kami. Di Rusia juga ada suku-sukunya. Bapak luar biasa. Rupanya dia berkhotbah bahasa Inggris, Roh Kudus menerjemahkan ke pendengar orang. Dia nggak percaya tadi bahasa itu, tetapi dengan dia beritakan Injil, Roh Kudus memenuhinya, menerjemahkan. Jadi yang orang dengar bukan bahasa Inggris, bahasa setempat, bahasa Rusia. Orang-orang dimenangkan bagi Tuhan. Jadi saudara, tidak ada yang bisa membatasi kuasa Roh Kudus. Kita bisa katakan, kenapa berbahasa ini, kenapa? Tidak usah kita komentari. Yang penting kita tahu Roh itu ada. Amin. Biarkan dia bekerja, dia melakukan ujian. Tetaplah percaya. Kalau orang mengejek kita, kenapa orang Pentakosta ini? Biarkan. Tapi kita punya iman. Tuhan punya cara yang tidak bisa dibatasi. Amin. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan orang. Tidak bisa. Orang bilang, kenapa di gereja ada berbahasa roh?
Saudara, menyembah itu penting. Kadang-kadang kita pakai bahasa kita sendiri pun repot memilih kata-kata. Tapi ketika Allah menjamah, kita tidak mengerti, orang tidak mengerti. Seperti mengulang-ulang. Tetapi Allah Roh Kudus merasakan sukacita itu. Yang kita senangkan Tuhan, bukan orang lain. Di dalam hal menyembah ini, berbahasa roh itu adalah penting. Amin. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi gak penting kita komentari ini, itu. Mereka punya iman, mereka punya pekerjaan Tuhan, mereka tanda ajaib terjadi, berkat Tuhan juga melimpah. Nah, cara Tuhan itu ajaib. Kita tidak boleh saling menghakimi satu dengan lain. Kita mau memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan kita mau semua orang dimenangkan, saudara. Jadi malam hari ini, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Sembahlah Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ada kuasanya. Tadi pagi Bapak Gembala mengatakan ada mengenai kisah Saul. Saul dihinggapi oleh roh jahat. Itu ada ditulis dalam kitab 1 Samuel. Bahwa dia dirasuk oleh roh jahat. Tetapi Daud datang memainkan kecapinya, dan setiap kali Daud memainkan kecapinya, maka roh jahat itu undur daripadanya. Saudara, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada kuasanya. Amin. Roh jahat hilang, penyakit bisa hilang. Kalau KKR besar, kadang-kadang baru puji-pujian dinaikkan, penyembahan, mujizat telah terjadi. Orang-orang udah tumbang, yang timpak boleh berdiri, yang bisu boleh berbicara. Itu kuasa puji-pujian, kuasa penyembahan. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, mau sungguh-sungguh di dalam menyembah, memuji Tuhan. Baptisan ini sangat penting. Memang dalam gereja Protestan dari sejak abad pertama mengakui hanya 2 baptisan. Termasuk gereja kita. Gereja kita termasuk Protestan ya. Kita bukan Katolik Roma. 2 baptisan. Pertama, baptisan air. Yang sudah mengerti firman Tuhan, jangan tunda kalau mau baptisan air. Baptisan Roh Kudus tidak termasuk dalam sakramen, karena itu pengalaman pribadi. Yang kedua, perjamuan kudus. Untuk bisa masuk ke perjamuan kudus, sakramen pertama harus lewat. Mengikuti baptisan air, baru ikut sakramen yang kedua. Jadi dalam gereja Protestan hanya 2 yang disebut dengan sakramen. Apa artinya sakramen? Perlu juga saudara bertanya. Sejarah sakramen ini, saudara, bukan gereja yang pertama mengadakannya. Sakramen ini adalah satu kebiasaan dulu. Kalau ada satu perkara masuk ke pengadilan, ada yang melapor, ada yang dilapor, ada yang tertuduh. Dua-duanya harus kasih uang ke pengadilan. Ada sejumlah uang ditentukan, letakkan sekian. Yang satu lagi juga yang tertuduh, yang terdakwa, letakkan sekian. Misalnya 100 juta, 100 juta. Kemudian ada satu perjanjian. Siapa yang menang di pengadilan, uangnya dikembalikan. Tapi siapa yang kalah, berarti dia yang bersalah, uangnya tinggal. Dan uang itu, zaman dulu nih ya, uang itu, yang menang itu, ya dikasih ke rumah Allah sebagai persembahan, bahwa dia yang benar. Sehingga uang itu dikasih. Itulah arti pertama sekali disebut dengan sakramen. Kemudian itu diadopsi oleh militer zaman dulu untuk mengangkat sumpah setia. Ada sumpah janji prajurit ini, janji menjadi ini, ada sumpahnya. Dan itu disebut dulu namanya sakramen perjanjian. Baru diadopsi oleh gereja untuk menyatakan janji setia kepada Tuhan, janji taat kepada Tuhan, janji hidup baru dalam Tuhan. Masuklah itu sakramen itu oleh gereja Protestan. Hanya 2 kita berjanji menjadi anak Tuhan sungguh-sungguh bertobat. Baptisan air itu sifatnya sakral, tidak ada main-main. Yang kedua adalah perjamuan kudus. Setelah melewati baptisan air, baru boleh mengikuti perjamuan kudus.
Selanjutnya dalam perkembangan selanjutnya, Katolik memberikan perkembangan dalam pemahaman tentang sakramen, sehingga lahirlah di gereja mereka 7 sakramen. Kita tidak boleh komentari, itu hak mereka mengatakannya. Sehingga adalah yang disebut dengan baptisan air yang pertama, yang kedua namanya ekaristi seperti perjamuan kudus. Dalam ekaristi mereka beda dengan kita. Bagi mereka roti yang dikasih itu khusus dibentuk dan itu adalah benar 100% tubuh Yesus. Bagi kita roti adalah roti, itu melambangkan, tapi nggak boleh juga main-main. Kalau kita perjamuan kudus jangan sempat ada jatuh roti. Sebenarnya di gereja Katolik itu nggak boleh jatuh karena tubuh Kristus. Cawan, di sini kadang-kadang cawan itu udah diminum jatuh di mana-mana keleng-keleng. Sebenarnya itu tidak boleh tantang besar. Karena apa? Apalagi sampai tumpah, sampai disengaja anggap remeh. Itu adalah darah Kristus. Dalam gereja Katolik itu sangat sakral, disebut dengan ekaristi. Kemudian juga ada lagi yang lain saudara, yang harus dijalani selain hal-hal yang tadi. Yang ketiga, pernikahan. Kita tidak masuk pernikahan sebagai satu sakramen. Yang keempat, perminyakan. Ada mereka diminyaki. Kadang-kadang tempat tertentu diminyaki sama mereka itu sakramen. Orang dikasih minyak, yang sakit supaya sembuh diminyaki, katanya itu sakramen. Dan ini masalah. Kemudian penguatan. Ada orang yang lemah, minta penguatan, dipanggil imam mereka, mendapatkan penguatan. Demikian juga pengakuan dosa, sakramen pengakuan dosa. Kalau jujur mengaku dosa ya, itu bagian yang paling berat menjadi orang Katolik. Pengakuan dosa sakramen itu tertentu harinya dan jamnya. Semua mesti disebutkan pengakuan dosa, dan hukumannya tanggung sendiri. Baik soal uang yang harus dibayar, baik doa yang panjang. Dan tidak semua orang jujur mengakui dosa itu. Apakah dia berzina kepada si A berapa kali dan berapa dia harus bayar pengakuan dosa itu. Di gereja kita tidak ada seperti itu. Itu disebut dengan sakramen pengakuan dosa. Yang ketujuh adalah sakramen imamat. Ketika orang diangkat menjadi imam, itu luar biasa, diundang pestanya. Oh, dia diangkat telah menjadi imam ini, menjadi suster, menjadi ini. Itu sakramen imamat. Itu juga pesta yang besar. Saudara, kita tidak memperbincangkan itu. Ya, semuanya itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ketahuilah saudara, penuh Roh Kudus itu penting. Amin. Dari pengalaman pribadi yang menolong kita saudara. Alami itu saudara. Alami anugerah itu. Semua orang yang percaya bisa menerimanya. Ya. Tuhan yang menggerakkan mulut kita. Tuhan memberikan kita hikmat untuk berkata-kata, tetapi berbicaralah sesuai dengan dorongan Roh Kudus, sesuai dengan ilham Roh Kudus. Berbicaralah. Kita yang datang ketika baptisan air, kita juga yang datang ketika kita mau dibaptis Roh Kudus. Sembah Dia. Jangan kita fokus pada pikiran kita, tapi berkata-katalah sesuai dengan ilham Roh Kudus yang ada pada hati saudara. Berbicaralah. Mari kita ambil posisi untuk berlutut saudara. Saudara yang sungkat di atas, ada gerbang ini cukup luas, saudara mau berlutut. Bebas ambil posisi. Berdoa ini adalah pengalaman pribadi, jadi tidak perlu melihat kiri kanan. Baptisan Roh Kudus adalah pengalaman pribadi antara Yesus dengan Roh Kudus dengan saudara. Roh Kudus datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus,
berbicara dalam alam roh. Tebusan dalam bahasa roh itu tidak kami penuhi menari-menari. Firman Tuhan ya dan amin. Ada pembaptis katakan, Dia yang membaptis engkau dengan Roh Kudus. Firman itu tidak berubah. Pastikan saudara menyembah dalam roh. Miliki pengalaman pribadi bersama Yesus. Dia membaptismu dengan Roh Kudus. Itu firman Tuhan malam ini. Dia akan membaptismu, dikatakan miliki pengalaman pribadi itu. Itu janji bagi orang percaya. Kita angkat pujian El Shaddai, El Shaddai. Allah yang Maha Kuasa dengan Roh Kudus-Nya selalu kau. El Shaddai, El Shaddai.
masing-masing. Berdoa bagi orang-orang yang kau kasihi. Di rumah Tuhan bebas berdoa. Dia melihat setiap suara, setiap tetes air mata dia perhatikan.
Kami rindu Roh Kudus Tuhan senantiasa tinggal di dalam hati kami. Agar kami Tuhan boleh bertumbuh berdua di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari kami datang memohon meminta kepada-Mu Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus keluarga kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, jemaat PPD Indonesia Tuhan Yesus. Mulai dari Bapak keluarga itu keluarga dan anak kami Tuhan Yesus, kami memohon kepada Tuhan, Engkau senantiasa bersama dengan kami, menuntun membimbing kami ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami undang Roh Kudus-Mu untuk senantiasa tinggal di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, agar kami Tuhan Yesus boleh senantiasa beroleh kasih yang berasal daripada Tuhan Yesus. Itulah kami yang kerinduan kami yang Bapa di surga. Tolong kami Tuhan, Engkau campurkan Roh Kudus Tuhan Yesus, kami tidak dapat melangkah Tuhan Yesus. Karena itu Bapa di surga kami mohon Tuhan, kemanapun kami melangkah berjalan Tuhan Yesus yang mendahului kami. Demikian juga di saat malam hari ini Tuhan kami mohon Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan Yesus di dalam pertumbuhannya, di dalam sekolahnya Tuhan Yesus, di dalam kuliahnya. Kami mau serahkan ke dalam tangan kasihan Tuhan Yesus. Kau tuntun bimbing anak-anak kami Tuhan Yesus. Kau berikan anak budi bijaksana kemampuan kepintaran kepada anak-anak kami Tuhan Yesus. Terkhusus jemaat PPD Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing menuntun anak-anak kami. Agar anak-anak kami Tuhan Yesus berjalan menurut kehendak Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan di saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat keluarga pastori Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Engkau senantiasa menuntun membimbing Bapak Gembala kami dengan kuasa Roh Kudus. Agar Bapak Gembala kami boleh Tuhan menggembalakan kami jemaatnya PPD Indonesia. Agar kami Tuhan beroleh keselamatan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, nama kami boleh tertera, boleh tercatat di dalam kitab kehidupan. Itulah kerinduan kami Bapa di surga. Sebab dunia ini Tuhan tambah hari tambah menakutkan ya Bapa di surga. Kami sungguh mengakui ya Tuhan. Kami hanya berserah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah Tuhan Yesus yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk senantiasa setia di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga pastori seluruhnya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengasihi ya Bapa di surga. Kami sungguh yakin dan percaya di saat kami meminta dengan iman, Engkau pasti mendengarkan seruan doa kami. Engkau pasti mendengarkan doa kami yang senantiasa memohon meminta berseru di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat yang belum sempat hadir pada ibadah kami, ibadah doa 10 malam pada saat malam hari ini. Kami tidak tahu alasan mereka satu persatu ya Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan, kuasa darah-Mu yang kudus itu memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka boleh sembuh kembali, sehingga Tuhan besok atau lusa di hari kedua, ketiga dan seterusnya pada 10 malam ini Tuhan kami dapat bersukacita, memuji, menyembah Engkau, dan terkhusus kami boleh menerima kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak sekali Tuhan yang mau kami minta di hadapan-Mu. Kami Tuhan sebelum memohon meminta kepada-Mu, Engkau Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengetahui apa yang kami kehendaki, apa yang kami inginkan daripada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu, nyatakanlah kasih-Mu buat kami anak-anak-Mu yang senantiasa
dan berserah di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami manusia yang berdosa Tuhan Yesus, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan Tuhan. Engkau mengetahui dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Kami datang bersujud pada malam hari ini. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu, agar kami layak Tuhan memuji menyembah Kau yang Maha Kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa di surga, dulu sekarang kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perlahan kita ambil posisi dulu. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita tidak langsung pulang. Kita akan menikmati berkat yang diberikan. Untuk malam pertama ini dari keluarga Opung Ben, keluarga Bapak Mikael Madiak, keluarga Bapak Rasul Apurma, keluarga Henry Lelop. Alangkah indahnya anak-anak Tuhan yang saling melengkapi, menyatakan kasih Tuhan, Tuhan berkati. Bapak Gembala bersyukur setiap hari ada untuk 20 malam ini yang boleh mendukung Tuhan memberkati. Tidak ada istilah terlalu kecil, terlalu sedikit dan sebagainya. Kita semua menikmati berkat Tuhan. Bapak Gembala mohon besok kalau saudara tidak ada halangan, saudara tetap komitmen hadir dalam doa 10 malam. Kita akan diri pada hari ini, kita makin berdiri. masih memberikan iman kepada Tuhan sehingga kami boleh datang. Kalau bukan Tuhan yang menarik kami untuk datang kepada Tuhan, kami akan binasa. Bersyukur Tuhan menyentuh hati kami sehingga kami datang, Tuhan berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami perlu Engkau dalam menghadapi dunia ini Tuhan. Kami perlu Engkau supaya kami tidak terjatuh Tuhan. Terima kasih bagi jemaat yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, kami sebagai saudara, sebagai adik, sebagai kakak, kami semua hadir untuk memuji menyembah Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sudah datang, beri sukacita dan sejahtera Bapa, kesehatan kepulangan sehingga kami terus merindukan Tuhan. Khusus dalam 10 malam Tuhan yang boleh datang Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, beri kami suara yang baru lagi Tuhan, suara yang jernih Tuhan, sehingga kami boleh leluasa memuji menyembah Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, berkati tim musik Tuhan yang ada pada tempatnya bagi masing-masing. Tuhan terus memakai dengan luar biasa, membawakan masuk dalam hadirat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan ada
hidangan yang Tuhan berikan bagi kami melalui anak-anak Tuhan. Memberkati mereka selalu, beri rezeki, beri sukacita dan sejahtera, mendengar doa-doa mereka, berkati keluarga Omen dalam setiap pergumulannya. Tuhan Yesus menjadi jawaban, menjadi kekuatan ya Bapak. Memberkati juga Tuhan keluarga Bapak Mikael dan Dia. Kuatkan Bapak ini walau sebagai single parent Tuhan, Engkau ada di sisinya, menguatkannya, menolongnya, melindungi anak-anaknya semua Tuhan. Cinta takut Tuhan, berkati keluarga Bapak Lasroha Purba, Bapak Ibu, anak-anak mereka berkati Lasroha, Rizka, Panaldo, berkati Tuhan. Mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati juga keluarga Bapak Hendrik Bunto. Tuhan menjawab mereka Tuhan, memberi hatinya bagi Tuhan, khusus bagi Bapak Hendrik Bunto. Anak-anak mereka berkati Hendrik Gunawan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati setiap hidangan yang diberikan menjadi kekuatan baru bagi kami. Sudah berdoa mengucap syukur dan akhiri pada ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasihku, pulanglah ke rumah masing-masing dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus itu yang selalu membimbing, menolong, menguatkan saudara mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, menikmati berkat dari anak-anak.